Suatu kali diadakan sebuah lomba spektakuler, yakni menyeberangi air terjun Niagara di Amerika Serikat. Para peserta diharuskan menyeberangi air terjun tersebut dengan menggunakan seutas tali baja dan sebatang tiang pengaman. Sejak lomba dimulai, beberapa peserta banyak yang sudah mencoba dan gagal. Akan tetapi ada seorang peserta yang dengan pengalaman dan kepiawaiannya mulai menapaki tali baja tersebut dengan mantap. Ketika sampai di tengah perjalanan, semua penonton semakin takjub mengingat peserta yang lain sudah berguguran sebelum sampai di tengah perjalanan itu. Perlahan namun pasti peserta ini memasuki 3/4 bagian perjalanan. Sejenak dia terhenti akibat goyangan yang merusak keseimbangan tubuhnya. Tampaknya angin yang kuat sangat mempengaruhi usahanya menyelesaikan penyeberangan di air terjun itu. Pada saat-saat genting tersebut, penonton seolah-olah tersedot dalam emosi yang menakutkan. Tidak hanya terkesima dengan petualangan yang mendebarkan ini, akhirnya dengan segala daya upaya serta konsentrasi dan motivasi yang tinggi, peserta ini berhasil menyeberangi air terjun Niagara dengan disertai tepuk tangan dan penganugerahan medali kehormatan sebagai peserta yang pemberani dan berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tidak lama kemudian, pria ini didaulat untuk kembali lagi menyeberangi ke tempat asal guna membuktikan bahwa keberhasilannya bukan karena faktor keberuntungan belaka. Tantangan itu pun diterima si lelaki ini dengan memberikan sebuah pertanyaan. Oke, saya akan kembali lagi menyeberangi tempat asal. Namun pertanyaan saya adalah, apakah saudara-saudara percaya saya bisa melakukan hal ini? Ungkapnya. Serentak semua penonton mengatakan percaya. Lagi si lelaki tersebut bertanya kepada penonton, kalau saudara percaya saya mampu melakukan hal ini, siapakah di antara saudara yang bersedia bersama-sama dengan saya menyeberangi kembali air terjun ini? Semua penonton terdiam dan seolah-olah tidak bergerak sama sekali. Ayo, adakah di antara saudara yang berani? Tantang lelaki itu. Jangan khawatir, saya akan menggendong saudara dan kita bersama-sama menyelesaikan pekerjaan ini, jelasnya lagi. Kembali penonton tidak ada yang menjawab. Dalam keheningan, tiba-tiba seorang anak kecil menyeruak kerumunan massa dan mengatakan bersedia. Akhirnya perjalanan pun dimulai dan tampaknya memakan waktu lebih lama dari perjalanan pertama kali tadi. Melewati setengah perjalanan, penonton bersorak dengan keyakinan akan tiba di seberang dengan selamat. Sungguh pertunjukan yang luar biasa, ujar seorang reporter televisi yang meliput kejadian ini. Akhirnya tibalah si lelaki dan anak kecil yang di pundaknya dengan selamat, yang disertai dengan sorak-sorai penonton. Sekarang konsentrasi penonton bukan lagi kepada si lelaki, melainkan kepada si anak kecil. Penasaran dengan keberanian anak kecil ini, dia pun diajak naik ke atas panggung dan diwawancarai oleh panitia. Boy, mengapa Anda mau mengajukan diri untuk naik bersama-sama dengan lelaki itu menyeberangi air terjun yang berbahaya ini? Tanya panitia. Lalu si anak itu menjawab dengan singkatnya, karena dia adalah bapak saya. Terdapat perbedaan yang signifikan antara percaya dengan mempercayakan. Sikap penonton dalam cerita tersebut adalah lambang dari rasa percaya, sedangkan keikutsertaan sang anak dalam pundak laki-laki tersebut adalah mempercayakan. Terkadang manusia berada pada tingkatan percaya kepada Sang Pencipta, namun tidak bersedia secara total mempercayakan hidupnya dalam iman kepadanya. Jadi jika hidup hanya sekedar percaya, berarti menunjukkan penyerahan diri yang tidak lengkap terhadap apa yang kita percaya. Hidup sekedar percaya tidak menuntut komitmen penuh. Anak kecil dalam cerita tersebut tidak mungkin dia mempercayakan perjalanan penyeberangan jika dia tidak terlebih dahulu percaya bahwa itu bapaknya. Percaya bahwa bapaknya pasti mampu melakukan hal tersebut. Hidup yang mempercayakan merupakan penyerahan secara total kehidupan kita setelah kita mengetahui siapa yang kita percayai. Hidup yang mempercayakan bukan berarti menyerah secara total dan pasrah tanpa penyertaan akal budi untuk melihat realitas yang ada.